Iya, dari. Ya bener kan, saya masih ngomong. Udah. Saya masih ngomong, belum selesai. Aku diserahi oleh ketua untuk melanjutkan ini. Sudah sekarang, sudah selesai. Silakan ngomong sebanyak-banyaknya. Oke, jadi teman-teman, jadi kita insya Allah kita pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program aku atau di channel aku TOS, di mana kesempatan hari ini aku berada di kantor DPRD Kota Surabaya. Nah, pada kesempatan hari ini aku akan mengikuti salah satu hearing yang ada di Komisi D, di mana para mahasiswa penerima beasiswa pemuda tangguh yang tentu ditanggung oleh pemerintah Kota Surabaya sedang melakukan keluh kesahnya ya, atau hearing atau menyampaikan pendapatnya terkait UKT yang akan dibayarkan pada tahun 2026 ini. Mengingat untuk pembayaran UKT ini mendekati pembayarannya, deadline-nya diperkirakan setiap kampus ya sekitar akhir Februari lah atau mungkin akhir Januari. Sampai sekarang belum ada kejelasan dari pemerintah Kota Surabaya apakah akan kembali memenuhi kewajibannya untuk memberikan beasiswa kepada para peserta pemuda tangguh yang mendapatkan beasiswa 100% untuk mendapatkan UKT dari beasiswa tersebut. Nah, juga bagaimana keluh kesah mahasiswa ini terkait soal UKT tersebut, mengingat mereka sudah terlanjur terfasilitasi dengan UKT tersebut gitu. Nah, seperti apa langsung saja kita ikuti tayangan ini untuk mendengar ya terkait UKT uang kuliah tunggal yang akan dibayarkan pada semester selanjutnya, terutama di tahun 2026. Seperti apa? Ikuti saja ya. Jangan lupa ikuti saja sampai selesai channel ini. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman atau mitra semuanya agar informasi ini bisa tersebar dengan baik dan memberikan manfaat buat kita semua. Dia paham, jadi ini Pak Ibu sempat menyatakan Gak usah kabeh. Apa tiga Pak iso. Gaya. Ngomong ta wong. Apa yang disampaikan ke Komisi D, Mas? Sebagai mahasiswa ya. Tadi permohonan dari Forkompeta yakni surat audiensi pada hari Senin ya Mas? Senin tanggal 26 Januari pukul 12. Ini tadi kan Dewan sempat mempercayakan keluhan-keluhan jenengan tadi. Bisa disampaikan tadi hasil dari keluhan jenengan dan tanggapan dari Dewan tadi. Keluhan yang disampaikan dulu tadi apa Mas terkait UKT ini? Nah, keluhannya itu untuk sisa kurangnya bayar sendiri. Harinya 2,5 ini bisa mengakibatkan juga sedikit.
dan apa namanya pinjol. Kalau 2,5, kemudian sisanya itu yang agak susah. Ya Mas, apa pernah disampaikan ke pemerintah Kota Surabaya atas potongan UKT ini? Kemarin ke Dispit Porapar, teman-teman Forkompeta sudah menemui Bapak Ringo ya, meminta audiensi, tetapi dari teman-teman sendiri itu kurang jelas informasi dari Bapak Ringo. Kami Forkompeta sudah mengirimkan surat audiensi sebanyak 2 kali, dan kemarin itu tanggal Pertama tanggal Desember ya bulan Desember itu saya teman-teman mengirimkan surat audiensi untuk pertama kalinya, dan kemarin alhamdulillah kita udah menemui Bapak Ringo. Tapi dari teman-teman sendiri informasi yang didapat dari Bapak Ringo itu menurut teman-teman kurang jelas, begitu Bapak. Bagaimana dengan respon DPRD ini barusan yang di Komisi D? Dari DPRD Komisi D ya tidak setuju atas pemotongan untuk penerima lama yang diikutkan kepotong juga. Di sini DPRD Komisi D masih tetap mengusahakan untuk penerima lama tetap, yaitu adanya 750 uang semester dan 500 per bulannya, dan untuk UKT di cover full, gitu Bapak. Terkait dengan ini Mas, tadi kan belum ada kejelasan dari pemerintah Kota Surabaya. Ya. Kira-kira kedepannya mahasiswa ini akan melakukan langkah apa saja Mas? Untuk langkah belum kami pikirkan ya Pak. Kita tunggu di Senin besok untuk audiensi dengan Bapak Ringo selaku Kepala Bidang Dispit Porapar dan Bapak Imam selaku DPRD Komisi D. Mas, sebenarnya berapa sih besaran di UNESA ini berapa Mas besarannya? UKT-nya di UNESA sendiri mulai range dari 2.500.000 sampai 7 juta. Yang harusnya berapa untuk uang? Yang seharusnya dulu UKT itu sempat di cover full untuk penerima lama ya, di cover full uang bulanan 500 dan 750 itu uang semester. Tetapi teman-teman dari UNESA yang notabene penerima paling banyak di sini, teman-teman juga ikut merasakan dampak perubahan ini. Kenapa kok ikut dipotong juga untuk penerima lama begitu Pak? Terus dari mahasiswa ini sudah berusaha ke rektorat atau seperti apa itu usahanya mahasiswa? Mempertanyakan. Ya. Dari teman-teman sendiri udah ada yang ke Ditmawas, ke rektorat juga. Kemarin saya sendiri dari Universitas Negeri Surabaya sempat mengirimkan surat untuk rektorat ingin meminta audiensi, tetapi untuk saat ini saya masih belum dapat panggilan. Ada berapa jumlahnya yang di UNESA, Mas? Dari UNESA sekitar 1.200 sampai 1.400-an, Pak. Itu menerima ini ya? Iya, menerima beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya ya. Kalau tadi di sini berapa kampus ini? Ini masih 8 ya? Yang datang sekitar 7 kampus ya. Berapa? 15 kampus? 7 dari 15 kampus negeri. Kalau dari UNER sendiri, UNER ini kan agak besar ini katanya. Seperti apa ini Mas? Berapa ini Mas? Benar, itu kisaran dari 3 sampai 14 juta. Artinya per hari ini, per kemarin itu koordinator kita menghubungi ke Ditmawa. Seharusnya hari ini adalah hari terakhir kita pembayaran UKT. Alhamdulillah owner sendiri sudah koordinasi sendiri, kenapa di Porapar pada tanggal hari Selasa kalau itu koordinator maju sendiri ke Ditmawa. Artinya status penangguhan UKT sudah aman. Nah, untuk langkah selanjutnya ini yakni bayarnya seperti apa, karena kan pihak Ditmawa itu nunggu perwali juga turun, jadi sama-sama harus menguntungkan. Artinya dari pihak Pemkot sendiri sudah ke kampus, artinya berarti seperti itu ya. Kok sudah aman ini seperti apa? Menurut jenengan. Nah, kalau dari UNER sendiri kan koordinatornya sendiri yang bergerak, bukan dari Dispit Porapar. Kalau Dispit Porapar sudah mengirimkan MOU, tetapi belum ditandatangani oleh rektorat dan kayak UNESA juga. Nah, sekarang harapannya seperti apa sih Mas dengan perwali yang akan seperti ini? Harapan saya ke depannya untuk program ini sangatlah baik buat pendidikan. Tapi saya harap untuk ke depannya
kalau ada perubahan itu selesaikan dulu perubahannya yang lama gitu. Dan untuk tidak apa-apa kalau ingin penambah penerima, tetapi ya di sisi lain juga dipikirkan penerima lama ini juga yang notabene nggak ikut kepotong kok ternyata tiba-tiba ada isu kepotong gitu. Kalau saya sendiri sudah berapa tahun menikmati mendapat fasilitas Beasiswa. beasiswa? Saya penerima 2023, tepatnya bulan Agustus. Kurang lebih saya udah menerima benefit beasiswa muda tangguh ini sekitar 3 tahunan. Iya, 3 tahunan. Oke. Gilang Ardi Pradana dari Universitas Negeri Surabaya. Saya Akmal Faiz dari UNER. Berarti baru semester 4 atau 5 ya? Saya Atau keterimanya itu semester 3. Oh, baru Iya, Semester 1-2 masih 1-2 masih mandiri. mandiri. Iya, bayar mandiri. Kemudian 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6, 7. Ini saya mau semester 8. Oh, mau semester Iya, 8. semester 8. Itu langsung di cover oleh beasiswa. Iya. Nah, apakah setiap tahun itu selalu menerbitkan perwali, Mas? Karena kalau tak lihat, saya membacanya tiap perwali berbeda-beda. Apa begitu atau bagaimana modelnya gitu? tahun berubah. Yang saya ketahui itu perwali yang diterbitkan masih 2, tahun 2022 sama 2025 ini kalau nggak salah ya. 2005 terakhir ya? Iya. Berarti tiap tahun atau per 2 tahunan atau kalau ada perubahan? Perubahannya seperti apa sih perwali itu menurut tangkapan Mas sendiri gitu? Gimana? Penerbitan perwali itu setelah jenengan itu bagaimana, Mas? Apakah per tahun selalu ganti perwalinya sehingga nanti untuk tahun ini hanya subsidi misalnya nggak cover full, untuk tahun ini cover full atau gimana? Kurang paham ya. Artinya perwali ini kita juga tidak mengikuti perkembangannya. Oh, Terakhir itu yang benar dikatakan oleh Mas Gilang 2025 ya, 2022. yaitu oh gitu ya. Ini kan 2,5 semua. Berarti apakah sudah ada yang sisanya dibayarkan oleh mahasiswanya sendiri atau masih ditangguhkan? Oh ini Pak, kalau dari UNESA kemarin itu 1 atau 2 harian yang lalu itu mahasiswa itu sempat membayar UKT full dulu di awal gitu. Ya, Halangi lah. ya nalangi gitu sistemnya. Oh, entah dari mana duitnya terserah lah ya. Ya saya harap sih teman-teman jangan sampai ada yang bilang ke saya, Mas saya mau jual motor, jangan dulu, ini kami masih usahakan. Mas saya mau pinjaman online, jangan dulu. Soalnya saya mikir pinjaman online itu beratnya di belakang. Kalau misalnya nunggak-nunggak, Ya, bunganya pasti banyak. Pemuda Tangguh ini daftar atau pilihan atau Ya bagaimana? dulu daftar. Oh daftar? Ya. Ketika sebelum masuk atau sesudah masuk perkuliahan? Sesudah masuk perkuliahan. Oh sudah masuk perkuliahan, Ya. mendaftar, kemudian diterima, masuk keluar namanya, Ya betul. kemudian baru rembesan. Ya betul. Oh gitu ya? Dulu begitu. Oke, baik. Terima. Harus warga Surabaya ya? Harus domisili Surabaya. Oh baik, terima kasih Mas. Oke. Anak-anak yang sudah dapat lama ini yang 2025, nah itu tetap bisa kuliah dengan bantuan beasiswa full ya, entah nanti dicarikan solusi dengan dijadikan CSR atau nanti mungkin dirubah di PAK ya, tapi yang jelas yang 2025 ini harus tetap UKT dibayarkan full apabila pihak universitas tidak bisa menerima pengurangan UKT itu. Tapi Itu apakah aja sih. anggaran di Pemkot ini mencukupi Bu, untuk ke situ Ya. dengan pertambahan banyaknya Nggih. berpuluh-puluh? Nanti itu di dalam penerimaan pemuda tangguh yang 2026, infonya nanti kan insya Allah Februari, itu yang didahulukan adalah yang maksudnya yang dipersyaratkan itu benar-benar yang terseleksi dari keluarga miskin. Dalam hal ini kalau nggak salah desil 1, desil 2, pokoknya yang paling miskin gitu ya, miskin dan pramiskin. Nah kalau yang kemarin-kemarin itu kan masih bisa lolos karena memang ada dasar yang prestasi ya, tapi untuk 2026 nanti itu dimungkinkan hanya untuk yang keluarga miskin. Kemarin itu kita sudah menggedok itu untuk anggarannya sebentar ya.
191,8 M nih nggak salah. Kita nanti akan minta rincian lagi ke dinas terkait Disputporapar. Saat ini yang sudah masuk itu berapa ya, kemudian nanti dengan rigidnya yang diterima, nah itu sekiranya angka itu bisa lebih mendekati atau tidak. Nah kalau nanti mungkin juga ada dari dinas sosial ya, kita minta data anak yang kuliah yang masuk di Desil 1, Desil 2 itu perkiraan datanya berapa? Apakah benar 23.900 itu atau di bawah itu? Nanti akan kita perhitungkan lagi ya, sehingga nanti penambahannya seperti apa nanti juga akan kemungkinan itu bisa di PHK kan juga sih ya. Tapi kalau PHK itu kan nunggu pelaksanaannya akhir tahun ya. Tapi intinya kami di DPRD Kota Komisi D itu untuk yang 2025 ke bawah yang sudah ongoing ini tidak boleh ada penambahan dari keluarga ya, maksudnya kekurangannya itu loh ya. Masih tetap ya, masih tetap kita harapkan seperti itu. Di cover full lah sih artinya. Masalah di cover full atau tidak itu nanti ada ya, tadi itu bisa kita carikan dari CSR atau bisa dicarikan dari yang lain lah ya, karena kan kita juga melihat dari anggaran itu tadi Pak, tapi kita berupaya ya agar tetap mereka itu UKT-nya tidak ada tambahan dari wali mahasiswa itu ya, mohon doanya. Tapi ya itu tetap ya meringankan supaya keluarga ini juga tidak resah dan gelisah gitu. Terkait menunggu perwali yang akan dimunculkan lagi itu gimana Ibu? Perwalinya insya Allah katanya kemarin dinas menginfokan akhir bulan ini. Iya. Itu perwali memang tiap tahun ya Bu, berganti begitu atau gimana? Perwali itu kadang-kadang yo nggak tiap tahun juga. Jadi selama ini kan masih ada 2 perwali itu. Jadi nggak tiap tahun. Tergantung kebutuhan. Oh gitu ya. Ya. Nah ini kan perwali 2005. Ini 2025 ya. Apakah nanti dengan UKT yang baru harus menerbitkan lagi gitu? Ya karena ada perubahan regulasi tadi. Ada perubahan kan dari yang dulu full dibiayai, kemudian ada 2026 ini ada penurunan UKT. Nah, itu kan ada syarat-syaratnya juga, ada yang kriteria-kriterianya lagi. Ya tentu perwalinya harus dibuat lagi. Oh, oke. Gitu. Harapannya sama ya? Ya, ini sama. Maksudnya untuk berat, UKT. Artinya untuk full 100% tadi? Yang ongoing kita harapkan sama. Oh, yang mungkin sama. Yang 2026 mungkin dibuat yang baru itu oke. Oke. Ya. Baik Bu. Ya. Terima kasih. Harus ada sosialisasi dulu ya. Oke, baik. Oke teman-teman, itu tadi wawancara kita terkait keluhan masyarakat, terutama mahasiswa yang sedang resah ya, karena UKT untuk pemuda tangguh untuk tahun 2026 hingga saat ini belum ada kejelasan apakah dibayar 100% apakah ada semacam subsidi. Nah, dengan tadi kira-kira gambaran hearing antara pemuda tangguh mahasiswa yang tersebar di kota Surabaya, terutama warga Surabaya yang berkuliah di sementara ini yang di PTN ya, dan informasi tersebut semoga bisa menjadikan pertimbangan orang tua atau pemirsa lainnya terkait beasiswa yang akan diterima oleh mahasiswa. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.